asli. Sebelum ke situ ini kami ada miniatur candi Prambanan dan Borobudur yang memang dulu waktu zamannya Presiden Soeharto memang museum provinsi itu diharuskan ada koleksi yang menunjukkan ke Indonesiaannya, wawasan Nusantara. Jadi seperti itu kami memilih dua koleksi ini. Ini adalah suku asli yang ada di NTB. Sebenarnya aslinya asli dari bawah. Kemudian di Pulau Sumbawa ada suku Samoa dan Bojo. Tapi ini kami juga masukkan di sini ada suku Bali ya. Kenapa Bali kami taruh juga di sini? Karena Bali ini punya pengaruh yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat terutama di Lombok. Bali pernah menjajah Lombok selama 200 tahun. Kemudian kenapa pengaruh Bali sangat kuat di sini ya? Kalau kita dengar tentang budaya, kemudian juga musiknya aja itu agak beda-beda lah dengan Bali. Itu kenapa kita taruh Bali di sini. Kemudian ini baju pengantin dari suku-suku tadi ya, suku aslinya yang ini dari Bima, suku Bojo. Bima masih juga ya? Iya kan, kami di NTB ini ada 20 besar, Lombok dan Sumbawa. Kalau di Pulau Sumbawa ada 2 suku, yaitu suku Bojo yang tinggal di sisi timur Pulau Sumbawa. Kalau di sisi baratnya ada suku Samawa, orang-orang Sumbawa dengan pakaian pengantin seperti ini. Jadi kalau dilihat sekilas pasti masnya ingat ke ini ya, ke Sulawesi. Oh iya. Ini kan kayak baju budaya Sulawesi kan, karena memang ada pernikahan antara putri dari Sultan Bima dengan dari Sultan dari Sulawesi. Makanya di Sumbawa pengaruh Sulawesinya ya lumayan kuat di sana. Termasuk di senjata itu kalau keris di Lombok kan pengaruhnya dari Bali ya. Kalau di Sumbawa udah beda, dia pengaruhnya dari Sulawesi. Kemudian yang ini yang dari Lombok, suku Sasak, pakaian bangsawannya untuk pengantin seperti ini. Boleh diceritakan Bu tentang suku Sasak, mungkin sejarahnya? Kalau suku Sasak itu dari beberapa referensi kan suku asli yang mendiami Lombok itu adalah suku Sasak ini ya. Jadi ada beberapa versi sih, salah satu diantaranya menurut Dr. Goris itu orang Sasak ini adalah orang yang pergi ke suatu tempat ya, ke Lombok ini dengan menggunakan rakit. Jadi sebagian percaya bahwa orang Sasak ini adalah orang dari Jawa yang datang ke Lombok dengan menggunakan rakit gitu. Menggunakan rakit ya? Iya. Nah, tapi ada juga yang percaya sebelum kedatangan orang Jawa yang memakai rakit itu sebenarnya di Lombok pun udah ada manusianya, udah ada penduduk aslinya gitu. Jadi ada banyak versi sih kalau tentang asal mulanya orang Lombok ini di sini sendiri dari beberapa referensi. Sebenarnya kalau hari kerja ya maksudnya bisa masuk ke perpustakaan kami, di sana ada banyak. Di sana ada perpustakaannya. Tapi sayangnya kalau hari Sabtu Minggu kami nggak buka perpustakaannya. Di sini ada Karya Perpustakaan. Itu ada buku etnografi Nusa Tenggara Barat, jadi cerita tentang bagaimana sejarah dan lain sebagainya tentang NTB itu ada semuanya di sana. Nah ini ada koleksi historika, beberapa koleksi dari Kesultanan Bima. Ada bendera perang, kemudian baju kebesaran dari Sultan Bima. Sudah pernah ke Bima atau ada rencana untuk melanjutkan ke Pulau Sumbawa sampai ke ujung timur? Belum ada, insya Allah nanti. Iya. Dari ujung timur ke ujung dari ujung barat ke ujung timur. Nah sampai ke Sape kan bisa menyeberang ke Labuan Bajo ya. Ini ada lagi yang dari Lombok juga. Ini dari Bayan, iya, dari Bayan. Jadi Bayan itu adalah sebuah wilayah di Kabupaten Lombok Utara. Nah kalau ke sana bisa dilihat ada masjid kunonya, Masjid Kuno Bayan Belek. Yang kenapa kok Bayan ini ada bajunya sementara
daerah lain kan banyak ya di Sasak. Karena memang di Bayan ini istimewanya sampai sekarang ada puluhan kegiatan-kegiatan ritual yang masih dilaksanakan sampai dengan hari ini. Ya, Masih jadi berlangsung. Ritualnya seperti apa tuh? seperti misalnya kalau ada maulid ya, nah mereka punya kegiatan tersendiri. Jadi kayak ada upacaranya yang kayak akulturasi antara Hindu dan Islam ya. Jadi itu masih kental di sana Oh, dan masih dijaga sampai sekarang. Kalau dari Kesultanan Bima ini memang masih banyak koleksinya, berbeda dengan dari kerajaan-kerajaan di Lombok. Kami udah sangat susah untuk menemukan ininya ya, benda-benda dari kerajaan-kerajaan di Lombok. Paling kami dapat informasi dari bukunya aja, kayak apa naskah-naskah kunonya saja. Sementara kalau dari Bima maupun dari Sumbawa itu kan istananya juga masih berdiri sampai sekarang. Keluarga kerajaannya juga masih ada sampai sekarang. Jadi lebih mudah kami telusuri sejarahnya dibanding dengan Lombok yang memang sudah banyak yang tidak bisa kami temukan lagi. Iya, biasanya orang-orang pasti nanya ya kan kalau di Jawa tuh masih banyak ditemukan bekas candinya dan lain sebagainya. Kalau di sini sudah memang sulit kami temukan. Nah ini kami baru koleksi baru kami. Jadi ini salah satu pahlawan nasional dari Lombok ya yang baru diresmikan menjadi pahlawan nasional tahun 2017. Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid yang sekarang jadi nama bandara. Jadi tokoh agama di sini yang sangat-sangat dihormati, yang sangat disegani. Sebelumnya Gus Dur pernah datang berkunjung untuk apa? Ini pertemuan sama Syekh ini. Syekh ya atau tokoh-tokoh iya, ulama? sama Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Nah, cucunya beliau ini adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode sebelum sekarang. Ini dah beliau. Jadi ini vitrin ini tentang pahlawan nasional dan Guru Zainuddin. Iya. Masjidnya. Kami peroleh koleksinya dari keluarga. Koleksinya tahun berapa ini? Kalau ini 1953. masih baru-baru sih ininya. Alami ya ditemukannya di. Kalau ini kan koleksi keluarga. Warnanya dikasih lah. Iya. Bukan spesifik pribadinya ya.